Selamat datang di channel ini. Sudah subscribe belum? Subscribe dulu dan jangan lupa like juga. Terima kasih, mari kita nonton videonya. Jauh sebelum sejarah mencatat kejayaan bangsa-bangsa besar, hiduplah kaum Ad, sebuah peradaban raksasa yang mendiami wilayah Al-Ahqaf, daerah bukit-bukit pasir luas di antara Yaman dan Oman. Mereka dikenal sebagai kaum yang bertubuh tinggi, kuat, dan tak tertandingi oleh bangsa manapun pada masanya. Mereka membangun istana-istana megah, pilar-pilar tinggi menjulang ke langit, dan benteng-benteng yang kokoh. Kekayaan alam melimpah, hujan turun teratur, ladang subur, dan ternak berkembang biak. Kaum Ad merasa diri mereka tak terkalahkan. Namun di balik kejayaan itu, tumbuh kesombongan yang dalam. Mereka menyembah berhala-berhala, menganggap kekuatan fisik sebagai sumber keselamatan, dan menolak mengakui kekuasaan Allah. Di tengah kaum itu, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Hud, alaihi salam, seorang yang jujur, lembut, dan tegas dalam kebenaran. Nabi Hud berdiri di hadapan kaumnya dan menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tinggalkan kesombongan dan berhala-berhala itu." Seruan itu menjadi titik balik yang mengguncang tatanan sosial kaum Ad. Alih-alih menerima, para pemuka kaum justru mengejek dan merendahkan Nabi Hud. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Mereka menuduh Nabi Hud sebagai orang bodoh, pemecah belah, bahkan pembohong. Bagi kaum Ad, kekuatan otot dan bangunan tinggi adalah bukti bahwa mereka tidak akan pernah binasa. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Hud terus berdakwah dengan kesabaran yang luar biasa. Ia mengingatkan tentang nikmat Allah, tentang azab umat terdahulu, dan tentang hari pembalasan. Namun penolakan semakin keras. Sebagai peringatan, Allah mulai menahan hujan. Tanah yang dahulu subur mulai retak. Angin panas berhembus, ternak mati, dan ladang mengering. Tetapi kaum Ad justru semakin sombong. Ketika mereka melihat awan hitam besar datang dari kejauhan, mereka bersorak gembira. "Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Padahal, itulah awal dari kehancuran. Saat azab Allah turun dan kejayaan runtuh, langit yang semula kelabu perlahan berubah menjadi hitam pekat. Awan tebal menggantung rendah, menutup matahari seakan siang dipaksa menjadi malam. Dari kejauhan, angin mulai berdesir, bukan desiran biasa, melainkan hembusan dingin yang menusuk tulang. Kaum Ad keluar dari istana-istana mereka. Wajah-wajah sombong itu dipenuhi senyum kemenangan. "Inilah hujan yang kami tunggu-tunggu. Lihat, bahkan langit tunduk pada kekuatan kami." Namun senyum itu tak bertahan lama. Angin mendadak meraung, suaranya seperti jeritan ribuan makhluk tak terlihat. Debu pasir terangkat tinggi, berputar seperti dinding raksasa yang menelan apa saja di hadapannya. Pilar-pilar tinggi, kebanggaan kaum Ad, mulai retak, berderak, lalu runtuh satu per satu. Tubuh-tubuh besar yang selama ini dibanggakan, terangkat ke udara, diputar, lalu dihantamkan ke tanah dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka yang pernah berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" kini tak mampu berdiri, bahkan untuk melindungi diri sendiri. Teriakan ketakutan menggema di mana-mana. "Selamatkan kami, ini bukan hujan, ini kehancuran." Namun langit tak menjawab. Selama 7 malam dan 8 hari, badai itu terus mengamuk. Angin dingin menembus dinding, merobek atap, dan mencabut nyawa tanpa pandang bulu. Anak-anak, para pemuka, prajurit, orang-orang kuat, semuanya tumbang tanpa daya. Istana yang dahulu menjulang kini rata dengan tanah. Kaum yang pernah merasa abadi, kini lenyap dalam waktu singkat. Dan di tengah kehancuran itu, Nabi Hud hanya bisa menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena keadilan Allah sedang ditegakkan. Keheningan setelah azab dan keselamatan orang beriman. Ketika badai akhirnya berhenti, dunia seakan kehilangan suaranya. Tidak ada lagi angin, tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi langkah kaki kaum raksasa. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam dan pemandangan yang membuat hati bergetar.
Di atas pasir yang luas, jasad-jasad kaum Ad bergelimpangan, terbujur kaku seperti batang kurma yang tumbang. Mereka yang dahulu tinggi dan kuat kini tak lebih dari tubuh tak bernyawa, tak mampu membela diri, bahkan setelah kematian. Istana-istana megah berubah menjadi puing. Pilar-pilar yang pernah dibanggakan kini hancur dan terkubur pasir, seolah bumi sendiri ingin menelan jejak kesombongan mereka. Di tempat yang aman, Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman berdiri. Mereka selamat bukan karena kekuatan, bukan karena jumlah, melainkan karena ketaatan dan keimanan. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kegembiraan, hanya rasa tunduk dan takut kepada Allah, serta kesadaran bahwa azab bukanlah hiburan, melainkan peringatan yang nyata. Nabi Hud memandang tanah yang sunyi itu dan berkata dengan hati yang berat, "Sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku, namun kalian menolak kebenaran." Kaum Ad pun resmi menjadi peradaban yang hilang, namanya tersisa hanya dalam kisah dan peringatan, bukan dalam kekuasaan. Kisah kaum Ad bukan sekadar cerita tentang azab, melainkan peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Kekuatan, kekayaan, dan kejayaan tidak bernilai apapun tanpa keimanan dan kerendahan hati. Kesombongan adalah awal kehancuran, dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan menunda, bukan menghindari, keadilan Allah. Kaum Ad telah lenyap, tetapi kisah mereka tetap hidup, menjadi cermin bagi siapapun yang merasa dirinya paling kuat dan paling benar.